Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kamu sedang berjalan sendirian di sebuah jalan panjang, sunyi, tanpa papan petunjuk arah. Hanya ada dua ujung dari jalan itu. Satu menuju cahaya yang damai, yang satu lagi menuju kegelapan yang membakar. Tapi kamu tidak tahu kemana kaki ini sebenarnya melangkah. Setiap hari kamu berjalan, bekerja, tertawa, dan menangis. Namun pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, kemana sebenarnya aku sedang menuju? Kita hidup di dunia yang begitu sibuk. Terlalu banyak yang harus dikejar. Pekerjaan, ambisi, cita-cita, bahkan sekadar validasi dari orang lain. Tapi dalam diamnya malam, saat dunia mulai tenang dan bising mulai mereda, hati kecil kita sering berbisik, apakah hidupku ini sedang mendekat ke surga atau malah melaju ke arah neraka? Pertanyaan ini terdengar menakutkan ya, tapi sesungguhnya inilah pertanyaan paling penting dalam hidup manusia. Karena pada akhirnya semua kesibukan dunia akan selesai, semua harta akan ditinggal, semua gelar akan hilang, tapi satu yang tak bisa dihindari. Kita semua sedang menuju satu akhir, dan akhir itu hanya dua, surga atau neraka. Allah telah memberikan kita akal dan petunjuk. Tapi tetap, begitu banyak dari kita berjalan tanpa arah. Kita beribadah, tapi terkadang hanya karena rutinitas. Kita meninggalkan dosa, tapi hanya karena takut dipergoki manusia. Padahal Allah Maha melihat, bahkan saat kita sendiri. Maka disinilah pentingnya merenung, mengukur kembali arah hidup kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang terus melangkah dalam ketaatan, meski tak sempurna, tapi selalu mencoba kembali saat tergelincir? Atau justru kita terlalu nyaman dalam dunia ini, hingga lupa bahwa dunia hanyalah tempat singgah yang fana? Surga bukan untuk mereka yang malas, dan neraka bukan untuk mereka yang serius mencari ridha Allah. Setiap langkah kita adalah penentu. Setiap pilihan yang kita ambil akan menjadi saksi kelak. Salat yang kita kerjakan dengan penuh khusyuk, sabar dalam ujian, menahan amarah, memaafkan orang lain, menundukkan pandangan, bahkan hanya menahan lisan dari ghibah, semuanya akan menjadi peta menuju surga. Sebaliknya, setiap kelalaian, kebohongan, kemaksiatan yang kita biarkan tanpa tobat bisa menjadi arah menuju neraka. Kita tidak pernah tahu kapan langkah terakhir kita di dunia ini akan tiba, tapi kita selalu punya kesempatan untuk membenahi arah. Hari ini, sekarang juga. Maka dalam video ini, mari kita merenung bersama. Arah hidup kita ini, apakah sudah menuju surga? Atau justru menuju neraka? Karena akhir hidup bukan hanya soal mati, tapi soal kemana jiwa ini akan dibawa. Dan pilihan itu ada dalam setiap keputusan yang kita buat hari ini. Siapkah kamu menyelami lebih dalam? Tanda-tanda arah menuju surga. Surga bukanlah hadiah yang datang secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang dilalui dengan kesungguhan, keikhlasan, dan istiqomah. Tanda-tanda bahwa seseorang sedang berjalan menuju surga bukanlah pada seberapa indah hidupnya di dunia, tapi seberapa tunduk hatinya kepada Allah meskipun hidupnya penuh ujian. Salah satu tanda utama bahwa seseorang sedang menuju surga adalah hatinya yang lembut terhadap kebenaran. Ia mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, hatinya tergetar saat mendengar azan, dan ia tidak mencari-cari alasan untuk meninggalkan ibadah. Hatinya peka terhadap dosa, dan ia merasa bersalah saat tergelincir, lalu segera kembali dengan taubat. Ia bukan orang yang sempurna, tapi setiap kali ia terjatuh, ia bangkit, ia menangis dalam doanya. Ia merasa hina di hadapan Allah, namun disitulah letak kemuliaannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam itu berdosa dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jalan menuju surga tidak tertutup oleh dosa, tapi oleh hati yang enggan kembali. Tanda lainnya adalah kecintaan kepada kebaikan dan amal saleh. Orang yang menuju surga tidak lelah melakukan kebaikan, meskipun kecil. Ia tersenyum kepada orang lain karena tahu senyum adalah sedekah. Ia membantu diam-diam karena ingin ridha Allah, bukan pujian manusia. Ia senang berada dalam majelis ilmu, berusaha terus memperbaiki diri. Orang yang menuju surga juga memiliki akhlak yang lembut. Ia tidak mudah marah, ia memaafkan orang lain, ia menundukkan ego. Dalam diamnya, dalam sabarnya, ada kekuatan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang paling dekat dengannya di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadiah riwayat Tirmidzi. Selain itu, ia menjaga salatnya. Bukan hanya menunaikan, tapi menjaga. Ia berusaha salat di awal waktu, berjuang untuk khusyuk, dan merasa hampa jika tertinggal. Salat adalah tolok ukur hidup seseorang. Allah berfirman salatnya Quran, Surat Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ia juga menjauhi perkara syubhat dan maksiat, meski orang lain menganggapnya biasa. Ia takut jika satu dosa kecil menjadi sebab keburukan yang besar. Ia menjaga lisannya dari ghibah, menjaga matanya dari hal haram, menjaga tangannya dari hal yang tidak diridhoi Allah. Karena ia tahu setiap anggota tubuh akan dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir, tanda orang menuju surga adalah keistiqomahan dalam kesunyian. Saat tidak ada yang melihatnya, ia tetap berzikir. Saat tidak ada yang menilai, ia tetap menahan diri dari dosa. Ia punya hubungan pribadi yang kuat dengan Allah, hubungan yang tidak bisa dilihat orang lain, tapi sangat nyata di sisi langit. Itulah tanda-tanda bahwa seseorang sedang melangkah ke arah surga. Mungkin sederhana, mungkin tak terlihat oleh manusia. Tapi Allah Maha tahu setiap niat dan usaha. Maka tanyakan pada diri, adakah tanda-tanda ini dalam diriku? Jika iya, syukurilah dan terus perbaiki. Jika belum, maka masih ada waktu untuk membentuknya sebelum ajal datang mengetuk. Jalan-jalan yang menyesatkan ke neraka. Sebagaimana surga memiliki jalannya, begitu pula neraka. Dan jalan menuju neraka seringkali tidak tampak menyeramkan di awalnya. Justru ia terlihat menyenangkan, memikat, bahkan terasa biasa saja. Inilah tipu daya dunia, yang batil dihias seakan baik dan yang benar seringkali dianggap berat. Salah satu jalan menuju neraka adalah meremehkan dosa kecil. Seseorang mungkin berkata, ini cuma dosa ringan kok, lalu mengulanginya terus-menerus. Tapi tidakkah kita tahu bahwa api besar berasal dari percikan kecil? Dosa-dosa kecil yang terus dilakukan tanpa taubat bisa menumpuk hingga menenggelamkan seseorang dalam murka Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena jika dikumpulkan akan membinasakan pelakunya. Hadis riwayat Ahmad. Maka saat hati mulai merasa nyaman berbuat dosa, itu bukan kebebasan, tapi sinyal bahwa kita sedang menjauh dari cahaya dan mendekati jurang gelap. Jalan lain yang membawa ke neraka adalah meninggalkan salat. Betapapun sibuknya seseorang, meninggalkan salat tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, batas antara seorang hamba dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Betapa banyak orang yang merasa hidupnya baik-baik saja, padahal salatnya sudah lama ditinggalkan.
Kemudian ada kesombongan dan keangkuhan. Sifat ini seringkali tersembunyi dalam hati. Ia muncul saat kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa amal kita paling banyak, merasa tidak butuh nasihat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Satu gengsi bisa menghapus pahala jika tidak segera disucikan dengan tawadhu. Jalan menuju neraka juga bisa terbuka lewat lisan. Fitnah, ghibah, adu domba, kebohongan, semua ini sering dianggap remeh, padahal bahayanya sangat besar. Satu kata bisa menghancurkan reputasi orang lain, menyulut permusuhan, bahkan menyesatkan umat. Dalam hadis disebutkan bahwa kebanyakan manusia akan masuk neraka karena dosa lisan. Selanjutnya, ada ketidakpedulian terhadap maksiat. Saat hati mulai terbiasa melihat kemaksiatan tanpa rasa terganggu, maka disitulah ia mulai mati. Saat kita tidak lagi merasa bersalah melakukan zina, membuka aurat, menonton hal haram, atau bertransaksi riba, maka kita sedang mempercepat langkah ke arah neraka. Yang lebih menyedihkan, banyak orang yang berdosa terang-terangan. Ia bukan hanya berbuat maksiat, tapi juga membanggakannya, menjadikannya konten, menyebarkannya ke orang lain, bahkan menertawakannya. Padahal dalam hadis riwayat Bukhari, Allah tidak akan mengampuni orang yang terus bermaksiat secara terang-terangan tanpa rasa malu. Dan yang paling halus namun berbahaya, hidup tanpa tujuan akhirat. Hidup hanya untuk mengejar dunia, seolah dunia adalah segalanya. Tidak ada muhasabah, tidak ada waktu untuk Al-Quran, tidak ada tangisan dalam doa. Inilah yang disebut mati hati, dan hati yang mati lambat laun akan menuntun tubuhnya ke dalam kebinasaan akhirat. Maka, jalan menuju neraka bukan sekadar perbuatan keji yang besar, tapi bisa juga dari kelalaian kecil yang terus dibiarkan, dari hati yang tak lagi merasa bersalah, dari hidup yang terlalu cinta dunia dan lupa bahwa kematian itu pasti datang. Saat itu tiba, barulah kita sadar, arah hidup kita selama ini ternyata salah. Jalan tengah, hidup di persimpangan. Banyak dari kita hidup tidak sepenuhnya dalam kebaikan, tapi juga tidak sepenuhnya dalam keburukan. Kita salat, tapi masih juga suka mengeluh. Kita sedekah, tapi lisan masih sulit dijaga. Kita mengaji, tapi hati masih merasa kosong. Disinilah banyak jiwa manusia berdiri, di persimpangan antara surga dan neraka. Hidup di jalan tengah ini seringkali membingungkan. Kita merasa sudah cukup baik karena tidak berbuat dosa besar, tapi juga tidak merasa cukup kuat untuk istiqomah penuh. Kita ingin berubah, tapi masih terlalu sering kalah oleh hawa nafsu dan lingkungan. Maka hati kita terombang-ambing, tidak pernah benar-benar tenang. Persimpangan ini adalah medan ujian yang nyata. Di satu sisi, cahaya iman sering memanggil, mengajak untuk lebih dekat dengan Allah. Tapi di sisi lain, dunia menggoda dengan berbagai kesenangan. Kita tahu mana yang benar, tapi kaki enggan melangkah. Kita paham mana yang salah, tapi hati masih belum sepenuhnya meninggalkan. Namun perlu kita pahami, berada di jalan tengah bukan berarti kita tidak bisa menuju surga. Justru disinilah ujian keikhlasan dan kesungguhan kita terlihat. Allah tidak mencari manusia sempurna, tapi manusia yang terus berjuang, yang tidak pernah menyerah untuk menjadi lebih baik, meskipun sering jatuh dan gagal. Yang perlu kita lakukan adalah menentukan arah. Jangan biarkan hidup mengalir tanpa kendali. Jika kita terus diam dalam kebimbangan, maka syaitan akan mengambil alih arah langkah kita. Maka pastikan setiap hari kita bertanya pada diri,
apakah hari ini aku lebih dekat ke surga atau malah menjauh? Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak ada kata terlambat selama nyawa masih di kandung badan. Tapi jangan tunggu datangnya ajal untuk menyesal, karena kematian tidak akan memberi kita waktu untuk memilih lagi. Persimpangan ini harus segera ditentukan arahnya sebelum semuanya terlambat. Jika kita rindu ketenangan, rindu makna dalam hidup, maka itu adalah panggilan Allah. Hati yang resah itu bukan kelemahan, tapi tanda bahwa Allah masih menginginkan kita kembali. Maka peluklah rasa resah itu. Jangan diabaikan. Biarkan ia menuntunmu untuk mulai berjalan ke arah yang benar. Berada di tengah memang tidak mudah, tapi itu bukan akhir. Itu adalah awal. Awal untuk memilih, untuk memperbaiki, untuk bangkit, dan berjalan lebih dekat kepadanya. Maka, pilihlah arah yang benar, meski berat, karena jalan menuju surga memang tidak mudah. Tapi percayalah, ia sangat layak untuk diperjuangkan. Bekal untuk meluruskan arah hidup. Meluruskan arah hidup bukan hanya soal niat. Niat adalah awal yang baik, tapi tanpa bekal yang tepat, niat bisa padam oleh waktu dan cobaan. Maka penting bagi kita untuk memperlengkapi diri dengan bekal-bekal ruhani yang akan menuntun kita tetap istiqomah dalam perjalanan menuju surga. Bekal pertama adalah mengenal Allah dengan benar. Banyak orang terjebak dalam dosa dan kemalasan karena ia tidak mengenal Tuhannya. Ia tahu nama-nama Allah tapi tidak memahami maknanya. Padahal jika kita benar-benar mengenal Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Adl, Al-Ghafur, hati kita akan malu untuk berbuat maksiat dan ringan untuk taat. Bekal kedua adalah mendekat dengan Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tapi petunjuk arah. Tanpa membaca dan merenungkannya, kita seperti orang yang berjalan tanpa peta. Luangkan waktu setiap hari, meskipun hanya 10 menit, untuk membuka mushaf, membaca, dan menyerap pesan-pesannya. Disitulah Allah berbicara kepada kita. Yang ketiga, perbanyak doa dan istighfar. Doa bukan hanya permintaan, tapi cara kita menundukkan hati di hadapannya. Mintalah kepada Allah agar diberi kekuatan untuk memilih jalan yang lurus. Bacalah istighfar berulang-ulang, bukan hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai penyesalan dan pengakuan. Karena hati yang bertaubat adalah hati yang sedang diarahkan kembali. Bekal berikutnya adalah berteman dengan orang-orang saleh. Lingkungan sangat memengaruhi arah hidup kita. Jika kita dikelilingi oleh orang yang cinta dunia, kita akan terdorong ke sana. Tapi jika kita dekat dengan orang yang mencintai akhirat, lambat laun kita pun akan ikut terbawa. Cari teman yang bisa mengingatkan kita akan Allah, bukan hanya menemani dalam tawa, tapi juga dalam tangis taubat. Lalu, aktifkan ibadah-ibadah sunnah. Jangan puas hanya dengan yang wajib. Mulailah dengan salat duha, qiyamul lail, puasa Senin Kamis, dan sedekah harian. Bukan karena ingin pamer, tapi karena ingin merawat ruhani. Semakin kita terbiasa dengan amalan, semakin kuat arah kita tertancap menuju surga, menuju. Bekal penting lainnya adalah muhasabah harian. Luangkan waktu setiap malam untuk menilai diri. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Apakah lebih banyak taat atau lalai? Muhasabah akan menjaga hati agar tidak tertidur dalam kelalaian. Ia adalah cermin jujur yang membantu kita melihat arah hidup dengan lebih jernih. Dan yang tak kalah penting, jaga hati dari penyakit-penyakitnya. Iri, dengki, ria, cinta dunia, semua itu bisa mengaburkan arah hidup kita. Belajarlah membersihkan hati dengan banyak berzikir dan mengingat mati.
Karena hati yang bersih adalah kompas yang tajam untuk mengenali mana jalan ke surga dan mana jurang menuju neraka. Dengan semua bekal ini, kita tidak hanya berjalan, tapi berjalan dengan sadar. Setiap hari menjadi langkah yang mendekat. Setiap amal menjadi pelita. Dan setiap kesalahan menjadi pelajaran, bukan penghalang. Maka, isilah tas kehidupanmu dengan bekal-bekal ini, agar saat maut menjemput, kita siap dengan arah yang sudah benar menuju ridha dan surganya. Ciri orang yang menjaga arah hidupnya. Menjaga arah hidup adalah sebuah seni. Ia bukan hanya soal tahu tujuan, tapi juga soal menjaga konsistensi, kesadaran, dan komitmen dalam setiap detik kehidupan. Dan orang-orang yang berhasil menjaga arah hidupnya biasanya memiliki tanda-tanda yang begitu nyata, meskipun mungkin tidak tampak oleh mata manusia, tapi jelas dalam pandangan Allah. Pertama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dalam diam mereka, dalam langkah mereka, selalu ada rasa malu kepada Rabb-Nya. Mereka bisa saja berbuat dosa, tapi tidak mau. Bukan karena tidak punya kesempatan, tapi karena tahu Allah melihat. Inilah yang disebut ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak mampu, sadar bahwa Allah melihat kita. Kedua, mereka memiliki rutinitas ibadah yang stabil. Salat mereka terjaga bukan hanya pada waktu-waktu lapang, tapi juga dalam kesempitan. Mereka bangun malam, berzikir di pagi hari, dan tidak pernah merasa cukup dengan amalnya. Mereka bukan orang sempurna, tapi mereka berusaha keras untuk istiqomah, meskipun godaan datang dari segala arah. Ketiga, mereka tidak silau oleh dunia. Mereka bisa saja kaya, sukses, terkenal, tapi semua itu tidak membuat mereka lupa diri. Dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Mereka menempatkan harta di tangan, bukan di hati. Maka, ketika kehilangan sesuatu, mereka tetap tenang. Karena hatinya tidak tertambat pada dunia, tapi pada akhirat. Keempat, mereka adalah orang yang mudah tersentuh oleh nasihat dan kebenaran. Ketika mendengar ayat Al-Quran, air mata mereka mengalir. Ketika diingatkan, mereka tidak marah, justru berterima kasih. Hatinya lembut, tidak keras seperti batu. Inilah hati yang hidup, hati yang masih mampu membedakan kebenaran dan kesesatan. Kelima, mereka memiliki akhlak yang menyejukkan. Mereka tidak banyak bicara, tapi tutur katanya penuh makna. Mereka tidak suka mencela, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Mereka memaafkan bahkan sebelum diminta, dan mereka mendoakan bahkan untuk orang yang menyakiti. Mereka adalah perwujudan dari sabar dan kasih sayang. Keenam, mereka tidak pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Mereka tahu bahwa iman naik turun, maka mereka menjaga ilmunya. Mereka rajin hadir di majelis ilmu, membuka kitab, mendengar ceramah, merenungi makna hidup. Mereka terus menambah pengetahuan agar langkahnya tidak keliru, karena mereka sadar, tanpa ilmu arah bisa meleset jauh. Ketujuh, mereka berani mengingatkan orang lain dengan lembut dan bijak. Mereka tidak hanya ingin masuk surga sendiri, mereka ingin saudara-saudaranya ikut selamat. Mereka berdakwah bukan karena merasa paling benar, tapi karena takut melihat orang-orang yang mereka cintai tersesat. Mereka menasihati dengan kasih, bukan dengan benci. Dan terakhir, mereka selalu mengingat kematian. Kematian bukan hal yang menakutkan bagi mereka, tapi pengingat untuk tetap lurus. Mereka menyiapkan bekal seolah-olah akan mati besok, tapi tetap berikhtiar seolah akan hidup 1000 tahun. Inilah rahasia ketenangan mereka. Mereka tidak sibuk mengejar dunia, karena mereka sibuk mempersiapkan akhirat. Jika kita ingin tahu apakah arah hidup kita benar,
Lihatlah apakah ciri-ciri ini ada dalam diri kita. Jika belum, jangan khawatir, kita masih bisa memperbaikinya mulai dari sekarang. Yang penting adalah arah, bukan kecepatan. Pelan asal konsisten, sedikit asal ikhlas. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Saudaraku, hidup ini singkat. Kita dilahirkan tanpa meminta, dan kita akan diwafatkan tanpa bisa menolak. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Setiap langkah yang kita ambil hari ini akan mengantarkan kita ke satu dari dua tempat. Surga yang penuh nikmat atau neraka yang penuh penyesalan. Maka jangan menunda untuk memilih arah. Jangan biarkan hidupmu mengalir tanpa tujuan, tanpa muhasabah, tanpa perjuangan. Karena yang dibiarkan hanyut akan terseret kemana-mana dan seringnya ke arah yang salah. Tapi yang diarahkan, walau melawan arus, insya Allah akan sampai ke tujuan. Ingatlah, tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan ajal menjemput. Bisa malam ini, bisa esok pagi, bisa di saat kita sedang lalai. Maka hari ini adalah kesempatan terbaik untuk mulai membenahi arah, untuk kembali, untuk menata ulang niat, ibadah, dan hidup kita sepenuhnya karena Allah. Kalau hari ini kamu masih merasa hidupmu kosong, gersang, atau penuh masalah, bisa jadi itu adalah panggilan dari Allah. Panggilan untuk pulang, untuk menoleh ke belakang, melihat betapa jauh kita melangkah tanpanya, dan untuk berani kembali meniti jalannya meski tertatih. Mulailah dengan satu langkah kecil, tinggalkan satu dosa, tambah satu amal, hadiri satu majelis ilmu, bangun malam meski hanya 2 rakaat, baca Al-Quran meski 1 ayat, ucapkan istighfar meski hanya lirih. Jangan remehkan langkah kecil yang dilakukan terus-menerus, karena disitulah letak perubahan besar. Ingatlah firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Arah hidupmu bukan hanya akan menentukan kemana kamu akan dibawa di akhir hayatmu, tapi juga menentukan bagaimana hati ini akan hidup selama di dunia. Maka hari ini, tanyakan lagi pada dirimu, arah hidupku ini menuju surga atau neraka? Jika masih ragu, inilah saatnya untuk merenung. Jika merasa jauh, inilah saatnya untuk mendekat. Jika merasa kotor, inilah saatnya untuk bersuci. Dan bila video ini mengetuk hatimu walau sedikit, bagikan pada orang lain. Bisa jadi, satu klikmu menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Dan pahala itu terus mengalir sebagai penuntun arahmu hingga hari perhitungan tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.